Shalom anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya? Sehat luar biasa. Yes. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Oktober. Ya anak-anak ya, dan bentar lagi kita akan menyambut Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan sampai saat ini pun kita masih ibadah sekolah minggu secara online. Sudah pada siap anak-anak sekolah minggu ibadah online-nya? Kalau sudah pada siap, marilah kita siapkan hati kita siapkan diri kita siapkan Alkitab kita, dan kita siapkan juga uang persembahan kita. Sudah pada siap enggak? Jadi mari kita sama-sama menyiapkan diri kita, hati kita, dan Alkitab kita serta persembahan kita untuk mengikuti ibadah online ini. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menyertai kami sampai saat ini Tuhan. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami yang akan dilaksanakan secara online Tuhan. Kiranya biarlah Engkau memberkati Tuhan sekolah minggu kami ini Tuhan, agar tidak mengurangi hikmah sekolah minggu ini Tuhan, walaupun dilaksanakan secara online. Tuhan Yesus, kiranya biarlah Engkau memberkati guru sekolah minggu kami Tuhan, agar selalu sehat dan bisa mengajar kami setiap minggunya. Berkati juga dengan kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, agar selalu sehat dan selalu ceria Tuhan. Berkati juga orang tua kami Tuhan, kiranya biar Engkau berkati, berikan selalu kesehatan dan umur yang panjang. Tuhan Yesus, ibadah sekolah minggu online ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang memberkati dari awal sampai akhir Tuhan. Kiranya terimalah kami ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru kami hidup. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak-anak raja. Marilah kita bernyanyi. Sekolah minggu sudah ada Alkitabnya? Mana Alkitabnya? Mari
Kalau sudah ada kitabnya, marilah kita memulai mendengar firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami yang baik, hanya kepadamu kami berserah Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya biarlah Engkau urapin kami Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu. Begitu juga dengan guru sekolah minggu yang menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati Tuhan, sehingga dia mampu menyampaikan firman-Mu dengan baik. Dan kami Tuhan mampu mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan, hanya kepadamu kami serahkan hidup kami. Terimalah kabulkanlah. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, nas khotbah kita di hari Minggu ini diambil dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 dan 2. 2 Raja-Raja 2 Raja-Raja 22 ayat 1 dan 2. Yosia Raja Yehuda sudah dapat semua. Marilah kita bersama-sama membacanya. Yosia berumur 8 tahun pada waktu itu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Bocat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, adapun tema khotbah kita di hari Minggu ini ialah kecil sudah berani. Di sini digambarkan adalah seorang raja yang bernama Raja Yosia. Anak-anak sekolah minggu tahu Raja Yosia siapa? Raja Yosia adalah raja yang baik. Dia adalah raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bapaknya si Yosia itu namanya Raja Amon, dan kakeknya bernama Manasye. Dan ibu Yosia bernama Yedida. Sifat dari Raja Yosia dan Raja Amon sangat-sangat tidak sama, karena Raja Yosia adalah raja yang baik dan melakukan yang benar di mata Tuhan, sedangkan Raja Amon adalah raja yang sangat jahat dan suka menyembah berhala. Raja Yosia sudah menjadi raja masih muda loh, anak-anak sekolah minggu. Umurnya masih 8 tahun. Wah, sangat muda betul. Kalau kita di umur 8 tahun itu masih kelas 2 SD ya. Ya. Jadi walaupun dia seorang raja yang muda, tapi dia adalah raja yang baik dan bijaksana dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang akan dia lakukan. Yosia menggantikan bapaknya Raja Amon yang jahat dan yang menyembah patung berhala. Pada waktu Yosia menjadi raja, dia menjadi raja yang baik, tidak seperti bapaknya Raja Amon yang jahat. Wah, mantap ya, Yosia tidak mencontoh sifat jahat ayahnya. Awal pertama pada masa kepemimpinan Yosia menghancurkan patung-patung berhala. Yosia adalah pribadi yang bertanggung jawab. Sebagai seorang raja, ia harus membawa bangsanya untuk tetap hidup di jalan Tuhan. Teladan yang patut kita contoh dari Yosia ialah ia berani mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan dan tidak mengikuti jejak ayahnya yang jahat.
Yosia itu rajin membaca Alkitab, rajin berdoa sebelum beraktivitas seperti sebelum tidur, sebelum makan, sebelum belajar, sebelum berangkat sekolah. Raja Yosia itu sayang sama ibunya, sama orang tuanya. Begitu juga dengan anak-anak sekolah minggu Dumai. Inang yakin anak-anak sekolah minggu GKPS Dumai ini adalah anak-anak sekolah minggu yang baik, yang hebat. Anak-anak sekolah minggu yang rajin baca Alkitab, anak sekolah minggu yang rajin berdoa sebelum makan, sebelum pergi sekolah, sebelum belajar, sebelum tidur, sebelum apapun dalam melakukan aktivitas. Anak sekolah minggu yang jujur, anak sekolah minggu yang sabar, anak sekolah minggu yang berani mengatakan tidak terhadap yang jahat. Contoh, Inang mau contohkan, misalnya anak-anak sekolah minggu melihat temannya mencuri mencuri kotak pensil temannya. Anak sekolah minggu harus berani menegur temannya itu, "Hai teman, yang kamu lakukan itu salah, jangan mencuri." Ataupun ada pada waktu kita mau makan, ada temannya tidak mau berdoa, kita ajak, "Ayo teman, kita berdoa dulu sebelum makan supaya makanan kita diberkati Tuhan." Jadi Inang harap anak-anak sekolah minggu harus menjadi anak-anak sekolah minggu yang berani mengatakan tidak kepada kejahatan, yang bisa mencontoh seperti Yosia yang berani mengatakan tidak kepada kejahatan. Karena yakin anak sekolah minggu, kalau kita berjalan di jalan Tuhan, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan melindungi kita dan membantu kita di saat kita kesusahan. Demikianlah firman Tuhan anak-anak sekolah minggu. Dan untuk menutup firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajarkan firman-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau jadikan kami anak-anak sekolah minggu yang baik Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang berani mengatakan tidak kepada kejahatan Tuhan. Tuhan lindungi kami, sertai kami, berkati tumbuh kembang kami Tuhan. Begitu juga dengan guru sekolah minggu, berkati Tuhan dan lindungi Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah virus corona cepat berlalu Tuhan di kota Dumai ini Tuhan. Sehatkan kami semua Tuhan, lindungi kami Tuhan, agar kami bisa kembali Tuhan sekolah minggu seperti biasa tetap muka Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni dosa kami agar tidak menjadi penghalang berkat dari-Mu. Mudahkanlah rezeki kami, rezeki orang tua kami, rezeki guru sekolah minggu kami. Ini depan kami Tuhan Yesus, Tuhan kabulkanlah. Amin. Anak-anak sekolah minggu sudah menyiapkan uang persembahannya. Kalau sudah, marilah kita bersama-sama bernyanyi, "Firman-Mu pelita bagi kakiku." Marilah kita bersama-sama bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut
asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 119 ayat 11. Sudah pada dapat semua? Mari kita cari dalam kitab Mazmur 119 ayat 11. Marilah kita bersama-sama membacanya. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Kita ulangi sekali lagi. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Demikianlah ayat hafalan untuk minggu ini. Inang harap anak-anak sekolah minggu men-share ayat hafalannya di grup GKPS. Inang tunggu ya share ayat hafalannya. Terima kasih. Sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita, marilah kita bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan kepada kita. Marilah kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai ketemu minggu depan ya anak-anak sekolah minggu. Semoga minggu depan kita
sehat selalu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.